Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang peta pikiran. Jadi peta pikiran ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Namun di peta pikiran hari ini kita menggunakan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaannya maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi di sini kita harus memperhatikan kaidah bahasa, tidak boleh bahasa yang berlebihan, dan bahasa atau kata yang kita pakai harus kata baku. Jadi di sini untuk menentukan peta pikiran yaitu kita menggunakan 5W tambah 1H. Jadi supaya lebih mudah kita membuat peta pikiran, terlebih dahulu kita membuat sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Misalkan nih di buku cetakmu halaman 45 sudah ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Jadi untuk apa? Bisa kamu buat pertanyaannya, pertempuran apa yang terjadi? Berarti pertempuran apa yang terjadi? Yaitu pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Itu untuk kata apa. Lalu mengapa? Mengapa itu menanyakan sebab. Berarti tentu kalau ditanya sebab, itu kata yang pertama. Kata yang pertama itu adalah karena. Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Jadi kita fokus ke pertempuran Surabaya. Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Itu karena Inggris mengeluarkan ultimatum. Karena Inggris mengeluarkan ultimatum agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata. Jadi ini untuk orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Jadi itu penyebab terjadinya pertempuran Surabaya. Lalu untuk kata siapa. Siapa di sini ada pertempuran Surabaya. Oke, ini besarkan dulu ya supaya jelas. Siapa? Sebentar nak ya. Jadi ini siapa? Ini besarkan dulu tulisannya ya. Kalau untuk siapa, ini siapa? Sudah jelas. Oke. Kalau untuk siapa, berarti siapa yang bertempur di dalam pertempuran Surabaya? Berarti jawabannya boleh pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Jadi siapa yang bertempur di dalam pertempuran Surabaya itu jawabannya adalah pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Lalu bagaimana? Bagaimana itu menanyakan cara. Berarti bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi? Kalau bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi, dari teks pertempuran Surabaya yang ada di buku cetakmu itu bisa kamu cari jawabannya.
Nah, nanti bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi bisa kamu cari nanti di buku cetakmu, yaitu pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Jadi intinya anak ibu tahu bagaimana itu menanyakan cara. Lalu kapan? Nah, kapan ini menanyakan waktu. Kapan pertempuran Surabaya itu terjadi? Nah, jawabannya ada, yaitu tanggal 10 November 1945. Lalu di mana? Di mana ini menanyakan tempat. Jadi pertanyaannya, di mana pertempuran Surabaya terjadi? Nah, jawabannya pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya. Jadi kira-kira seperti itu cara menentukan peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif.